akan memberikan ketekunan, Dia akan memberikan kedamaian dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, seluruhnya. Semuanya kita nikmati ketenangan yang luar biasa. Dan berbahagialah mereka yang mau menikmati Tuhan, mereka yang mau rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, mereka yang selalu rindu untuk membangun relasi hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka itu akan diberkati oleh Tuhan. Kita mau memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Kita mau memiliki iman yang kokoh karena kita punya Tuhan. Bersyukur karena kita punya Kristus yang hidup. Kita punya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memenuhi seluruh lumbung-lumbung kita ini. Dia akan mengisi dengan berkat yang luar biasa dalam setiap pribadi-pribadi kita. Kita melihat Kristus, kita melihat firman Allah. Firman Allah itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita hidup. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang terang, hidup sebagai anak-anak terang, yaitu mereka yang suka beribadah, mereka yang suka melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu berbagi, berbuat kasih, rajin beribadah, bertekun, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus menyembah Yesus? Kenapa kita harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kelak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, barang siapa yang beriman kepada Kristus, barang siapa yang masih percaya mempertahankan imannya kepada Kristus, ia akan diselamatkan dan ia akan memiliki surga yang kekal dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, barang siapa yang benar-benar mengasihi Kristus, barang siapa yang benar-benar hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menaruh keselamatan dalam hidupnya. Di dalam kitab Kejadian ada sebuah perintah datang kepada Nabi Nuh. Kau harus membuat satu bahtera. Kau harus membuat satu bahtera. Nuh tidak menolak perintah itu, tetapi Nuh taat. Nuh taat dan melakukan perintah itu. Ia membuat sebuah kapal. Ia membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan mendatangkan malapetaka atas bumi ini, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Apabila ada firman Tuhan yang datang kepada kita, kita harus taat kepada firman itu. Amen. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita memegang kebenaran firman Allah. Amen. Kenapa saya harus taat? Supaya saya dan seisi keluarga saya semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Amen. Karena kita punya Tuhan Yesus, Dia yang sudah berjanji, Dia akan memberikan keselamatan yang luar biasa bagi setiap mereka yang mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap jerih lelah kita di kebun di mana kita bercocok tanam, berdoa dalam doa dalam setiap pekerjaan kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita bawa pekerjaan saya dalam doa. Kenapa saya membawa pekerjaan saya dalam doa? Karena saya tahu Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Ia akan memberkati setiap usaha saya. Ia akan memberkati seluruh lumbung-lumbung saya akan terisi dengan berkat. Tanah akan memberikan hasil yang terbaik apabila kita berseru kepada Tuhan. Kita membangun relasi kita memegang firman Allah, kita jadikan sahabat kita. Kemanapun kita berjalan, kita membawa Kristus dalam hidup kita, yaitu firman Allah. Firman ini akan memperbenarkan jalan hidup kita. Ia akan membimbing kita, ia membimbing anak-anak kita, ia membimbing seluruh keluarga kita, rumah tangga semua dalam anugerah Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Tetapi apabila mereka yang mau mengabaikan kebenaran firman Allah, mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menerima akibatnya. Akibatnya apa? Yaitu kebinasan yang kekal akan mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Tetapi kita bersyukur kalau kita sudah memiliki Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sudah memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersama-sama akan menikmati janji Tuhan, dan kita akan menikmati keselamatan yang kekal yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita bercerita tentang kasih Tuhan. Kita bercerita tentang pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menolong saya di ladang, Tuhan sudah menolong saya di hutan, Tuhan sudah memberkati semua usaha saya. Saya bersyukur punya Kristus. Kenapa kita bersyukur memiliki Kristus? Karena Dia sumber dari segala-galanya. Ia akan memberkati setiap mereka yang selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak kita dalam bangku studi sekolah, mereka akan diberkati dalam masa pendidikan mereka. Kalau orang tua beriman kepada Tuhan, kalau orang tua setia beribadah kepada Tuhan, anak-anak mereka semua dalam perhatian Tuhan. Tuhan melihat jerih lelah mereka dalam bangku studi mereka, dalam perjuangan mereka, dalam cita-cita mereka.
semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Dan berbahagialah kita yang selalu hidup di dalam Tuhan, kita yang selalu merenungkan firman Allah dalam setiap pribadi-pribadi kita. Kita bersama-sama akan diberkati, dan Tuhan akan datang pada kelak yang kedua kali. Mereka yang masih percaya kepada kebenaran firman Allah ini, masuk pada akhir-akhir zaman adalah masa-masa yang sangat sukar, di mana setiap orang mau rindu untuk mendengarkan firman Allah. Mereka mau cari kemana kita harus mendengarkan firman Allah. Dan berbahagialah hari-hari ini mereka yang sudah membuka telinga mereka, mau mendengarkan benih firman Allah. Mereka itu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara setiap kehidupan mereka. Pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka ini akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan. Mereka akan menikmati perjamuan yang kudus di Yerusalem yang baru. Di surga yang kekal adalah bagi mereka yang selalu setia beribadah kepada Tuhan, yang selalu menjaga pribadi mereka dari dosa, yang selalu menjaga seluruh kehidupan mereka, dan mereka terus tinggal dalam kesucian. Mereka itulah yang akan dibawa oleh Tuhan. Ada satu perumpamaan di dalam perjanjian baru, yaitu mengenai 10 gadis, 5 gadis bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ini berbicara tentang gereja Tuhan, orang-orang Kristen pada akhir zaman. Mereka yang sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi di saat mereka keluar dari gereja, hidup mereka sudah kembali. Mereka bercaci maki, mereka melontarkan kata-kata yang tidak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini adalah mereka yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka yang hidup dalam kesucian. Mereka menjaga pribadi mereka sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Mereka inilah akan dibawa oleh Tuhan. Mereka sama-sama akan menikmati perjamuan kudus yang luar biasa yang sudah Kristus siapkan di kerajaan surga sana. Dan itulah gambaran dari setiap mereka, yaitu gereja Tuhan, orang-orang Kristen, kita yang beriman kepada Tuhan. Sementara Tuhan melihat, Tuhan melihat dan menilai setiap pribadi kita ini. Barang siapa yang hidup terus dalam kesucian, barang siapa yang hidup terus dalam kekudusan, yang menjaga hidupnya di dalam kekudusan dan kesucian, mereka inilah yang akan dibawa oleh Tuhan. Mereka bersama-sama, Tuhan akan membawa mereka kepada surga yang kekal. Mereka tinggal di surga, mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mau beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita jaga setiap pribadi kita ini dalam kesucian. Kita jaga pribadi kita ini terus dalam kekudusan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan kita bergaul dengan dunia. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada di antara kita yang selalu sifatnya seperti itu, kita mau tinggalkan. Kita mau memperbaharui pribadi kita ini secara total, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sifat daripada Kristus adalah mereka yang suka hidup dalam kekudusan. Mereka yang suka melakukan kebenaran firman Allah. Mereka itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan demi firman Allah secara singkat di tempat ini. Tetapi mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Biarlah benih yang sudah Hamba taburkan di tempat ini termeterai dalam setiap hati mereka. Mereka keluar dari tempat ini, mereka akan melakukan sesuai dengan firman Allah. Biarlah setiap pribadi mereka diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga mereka, ekonomi mereka, usaha mereka diberkati. Ladang-ladang mereka semuanya diberkati. Perjuangan mereka semuanya diberkati. Anak-anak mereka dalam bangku suri diberkati. Bapa di surga, Anda bersyukur pada sore hari ini. Kiranya pasar ini diberkati oleh Tuhan. Mulai dari depan sampai belakang dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Semua petugas di pasar ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan diletakkan di tempat ini, sehingga pasar ini penuh dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Roh Kudus ada di tempat ini. Setiap kami menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan kami nikmati dalam kehidupan kami, yaitu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Keselamatan kami nikmati di dalam dunia ini. Keselamatan di surga pun kami akan nikmati. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup, yang sanggup untuk memberkati setiap kami, yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan hidup kami. Bapa di surga, Hamba berhenti berbicara sampai pada saat ini. Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus berkarya dalam setiap pribadi-pribadi setiap mereka yang sudah mendengarkan benih firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Menjadi doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.